Ramadan biasanya itu masya Allah kadang-kadang saya bukan nggak habis pikir sih, emang kebiasaan kita kayak begitu dan nggak berubah. Emang ubah kebiasaan susahnya minta ampun ya. Ketika Ramadan minumnya es teh, kemudian makannya gorengan, apalagi pakai ya gitulah seperti itu. Akhirnya gulanya masuk, tepungnya masuk, minyaknya masuk sekaligus, masya Allah ya. Yang terjadi apa? Berat badannya Pak Bu. Akhirnya maghrib sudah ngantuk, isya apalagi tarawih sudah terkantuk-kantuk gitu loh. Akhirnya apa? Ramadannya hanya sekedar bulan tidur-tiduran gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, berlimpah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik dari setiap harinya, di setiap pekan kita, di waktu-waktu yang semakin hari semakin menipis di usia kita ini. Allah masih mudahkan kita untuk berada di majelis ilmu ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga terus tautkan perasaan kita, cinta kita, diri kita, pikiran kita kepada Allah ya, kepada agama yang mulia ini, dan kepada tentunya uswah kita, manusia yang terbaik, manusia yang seluruh sisi kehidupan yang bisa kita contoh sebagai pemimpin, sebagai kiai, sebagai guru, sebagai mertua, sebagai menantu, sebagai sahabat, contoh yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala memuji manusia tersebut dengan kalimat yang terbaik, yaitu wa innaka la'ala hulukin azim, dengan akhlak yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas undangan di sore hari ini untuk mungkin dalam rangka katakanlah kita menyambut kedatangan tamu istimewa di 1 tahun atau mungkin dari 12 bulan yang Allah berikan, yaitu Ramadan. Dan sebagaimana layaknya tamu istimewa, maka kita ya sebagai seorang muslim yang atau mungkin orang yang beriman tentunya pada Allah Subhanahu wa taala menyambut tamu tersebut sebagaimana layaknya sebuah keistimewaannya harus kita sambut dengan baik ya, seperti itu. Maka mudah-mudahan kita bisa memuliakan tamu tersebut, beradab lebih baik dengan tamu tersebut, bukan cuma sekedar hal-hal yang bersifat fisik atau materialisme yang tampak, tapi justru malah la'allakum tattaqun itu kita bisa wujudkan atau kita bisa raih sebagai output atau goal dari Ramadan atau puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain selama Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang Ramadan ya, maka ada hal yang menarik sebenarnya kalau ini dijadikan sebuah katakanlah semangat kita untuk memperbaiki diri kita, karena dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa di situ dijelaskan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi jika kita mengetahui puasa itu lebih baik buat kita sebenarnya. Artinya kita diperintahkan Allah untuk mengeksplor ya, atau mungkin mengurai kira-kira ada apa sih yang terjadi dalam tubuh kita saat berpuasa, dan apa yang harus kita lakukan, atau mungkin apa yang kita perlu berikan kepada tubuh kita ini agar puasa yang kita lakukan tersebut betul-betul menjadi sebuah katakanlah keberkahan tentunya, dan ampunan dan segala macam janji-janji Allah tentunya dengan puasa tersebut. Yang paling utama adalah bagaimana iman kita itu bisa ditingkatkan atau mungkin bisa meningkat dengan adanya puasa tersebut. Nah, kita tahu bahwa syariat puasa adalah sebuah syariat yang memang sebelum umat dari Rasulullah SAW sendiri, kita ini itu sudah ada syariat puasa, meskipun bentuknya berbeda-beda ya. Maka sebenarnya dalam puasa ini ada 3 hal penting ya yang mungkin kita perlu jadikan sebagai sebagai pagar kita ya, pagar kita
dalam melakukan puasa tadi ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian karena ada ancaman ya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang berpuasa dengan tidak meninggalkan katakanlah hal-hal ini. Nah, sebelum kita beranjak kepada tiga hal tadi, maka saya ingin memberikan sebuah pemahaman atau mungkin sebuah katakanlah ya pemahaman ya bahwa kita sebagai manusia ya, Anda semua, saya gitu ya, itu subhanallah ya, kita ini karena dibekali nafsu ya, dan nafsu itu kecenderungannya dia mengajak kepada keburukan ya. Nafsu itu kecenderungannya mengajak pada keburukan. Maka sebagaimana kalau kita bicara tentang katakanlah keinginan nafsu ya, atau mungkin keinginan kita ya, nafsu tadi, maka nggak bisa habisnya gitu loh. Contoh mungkin kita sudah tahu misalkan, atau mungkin banyak orang sudah baca tentang fadilah atau hikmah atau keutamaan dari sholat tahajud misalkan ya. Tapi apakah mengerjakan sholat tahajud itu gampang? Enggak semudah itu ya. Setannya banyak, iblisnya banyak. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa ikatan-ikatan ketika orang tidur itu betapa bisa terlepas dengan dia bangun, dia berzikir, dia berwudu sampai dia menegakkan sholat tahajud. Artinya apa? Kalau bahasa saya misalkan dalam hal ini ya, kita ditanya apakah tahajud itu susah? Susah loh, susah sekali. Tapi kita tidak akan bisa melaksanakan tahajud itu, atau mungkin sampai mati pun kita tidak akan bisa melaksanakan tahajud kalau kita tidak memaksakan diri kita. Itu poinnya. Sampai mati pun kita tidak akan bisa melaksanakan tahajud kalau kita tidak memaksakan diri kita. Artinya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah keadaan suatu kaum kalau mereka tidak mau ubah diri mereka sendiri. Yang diubah siapa? Diri kita. Yang katakanlah yang diubah tuh apanya gitu kan. Bagaimana sebenarnya ini saya coba kaitkan ya dengan satu buku yang baru-baru ini saya baca, judulnya Atomic Habits gitu ya. Buku ini karangan seorang penulis di Amerika dan memberikan katakanlah banyak insight tentunya. Tapi saya waktu baca buku ini ya tersenyum saja gitu. Kenapa tersenyum? Ya bagus, bukunya sangat bagus. Tapi saya mencoba kaitkan itu dengan bagaimana kalau itu katakanlah dikembalikan, atau mungkin kita mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW dari bangun pagi hingga mau tidur gitu kan. Itu kan luar biasa. Artinya ada atomic habit katakanlah Islami gitu lah, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan ya Rasulullah yang itu jauh lebih sekedar dari bicara tentang atomic habit atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang kata dia itu bisa memberikan perubahan atau pengaruh besar pada diri seseorang. Nah, inilah sebenarnya yang kalau kita bicara pada Ramadan itu sebenarnya mulai kita lakukan sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan katakanlah, atau mungkin Rasulullah yang memberikan sebuah larangan atau mungkin sebuah kewaspadaan untuk kita. Apa kata Rasulullah? Allah tidak butuh ya dengan puasa orang-orang yang masih berdusta. Allah tidak butuh dengan puasa orang-orang yang masih melakukan, atau mungkin lisannya dia itu masih mengerjakan atau mungkin masih mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi seakan-akan di situ bukan poin di puasanya, atau mungkin bukan poin di kita mengurangi makan minumnya, bukan, tapi bagaimana hawa nafsu tadi ditundukkan. Yang itu dalam surat Yusuf kita membaca itu bahwa nafsu itu mengajak pada keburukan. Maka Ramadan ini kata kunci atau mungkin dari 3 poin yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana. Yang pertama adalah kita menundukkan hawa nafsu itu untuk jangan sampai jangan sampai sama dengan 11 bulan yang lain. Jangan sampai sama dengan 11 bulan lain. Maksudnya apa? Sama itu apa? Ya sama ya hari ini makan katakanlah hari ini katakanlah kita bersedekah 1 gitu kan. Besok 1 itu sama gitu kan. Yang saya maksud di sama itu ya kalau berbeda itu hari ini 1, besok 2 gitu loh. Hari ini katakanlah 10, besok 20. Nah, begitulah harusnya. Jadi artinya dalam Ramadan ini ya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana si nafsu ini itu tidak sempat lagi memberikan sinyal-sinyal perintah kepada kita semua untuk melakukan ini, melakukan itu. Dengan cara apa? Kita memperbanyak katakanlah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ataupun para salafus saleh, orang-orang saleh zaman dulu yang telah memberikan contoh kepada kita semua.
Itu sebenarnya poin dasarnya. Kalau saya mungkin boleh memberikan semangat kita untuk menyambut tamu istimewa ini. Artinya apa? Ya, kalau Ramadan masih muncul hal-hal yang berkaitan dengan emosi, perasaan, jiwa, ya, yang buruk, ya, nanti akan akhirnya kan si lisan kita ini salah satunya sebagai produk dari apa yang ada dalam diri kita, ya, maka Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Ya, makanya Nabi memberikan arahan kepada kita ketika ada orang mengajak kita berdebat, ketika ada orang mengajak kita melakukan hal-hal tidak bermanfaat, katakan pada mereka, ya, bahwa Anda atau kita sedang berpuasa. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi bagaimana nafsu ini tertundukkan, bagaimana nafsu ini katakanlah bisa benar-benar mengikuti akal dan iman kita, bukan dia diikutin terus gitu kan. Makanya yang menarik itu ketika nafsu ini ditundukkan, Bapak Ibu sekalian, ditundukkan dengan cara apa? Kita memperbanyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyibukkan diri kita dalam ibadah-ibadah selama Ramadan, maka yang muncul dalam diri kita itu adalah kebahagiaan, ya. Makanya kita tidak heran Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahwa bunyi hadis tersebut seperti ini, lisoimi farhatan, kebahagiaan orang berpuasa itu ada dua. Farhatun inda fitri, kata Nabi SAW, kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Jadi orang berpuasa itu sebenarnya ketika dia mulai berpuasa bukan lagi perasaan lapar, haus gitu segala macam yang berkaitan dengan hawa nafsu gitu kan, atau mungkin katakanlah fisiologis tubuh dia, tapi yang muncul tuh kebahagiaan. Kenapa? Dia bakal bertemu dengan Robnya, kan bahagia banget tuh. Memang orang berpuasa bisa bertemu dengan Robnya, ya. Itu sebenarnya semacam kias atau mungkin analogi gitu kan. Ya, memang Allah menyiapkan puasa bagi surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, juga kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia berbuka puasa tadi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian semacam ada perintah atau mungkin arahan dari Rasulullah untuk apa? Untuk kita lebih memperbanyak lagi, ya, amalan-amalan atau ibadah atau mungkin kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan, dan bukan cuma kegiatan positif, ya, tapi berkaitan dengan ibadah atau amalia yang membuat kita akhirnya atau membuat si nafsu tadi tidak sempat memberikan katakanlah sinyal-sinyal keinginan yang bisa menjerumuskan kepada keburukan atau kelalaian. Itu sebenarnya, maka di Ramadan itu kalau kita perhatikan, ya, di Ramadan kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, itu subhanallah, waktu kita makan itu kan nggak banyak. Waktu kita makan itu tidak banyak. Coba hitung, ya. Anda yang mungkin Bapak Ibu yang berada di Bank Indonesia seperti ini kan ahli menghitung, ya. Jadi coba lihat, kita misalkan ini saya ambil asumsi di Jakarta aja lah. Di Jakarta itu kalau kita sahur, ya, sahur kita itu kan pukul 4 subuh lah katakannya. Pukul 4 subuh itu kita sahur, ya, karena sahur itu lebih baik diakhirkan. Kalau misalkan subuhnya itu jam 4.30, ya, setengah jam cukuplah kita makan, oke, segala macam aktivitas. Kemudian habis itu selesai itu. Kemudian kita berbuka puasa pada pukul 6 sore, ya, berarti ada kurang lebih sekitar 14 jam kita berpuasa. Ya, artinya dalam kondisi 14 jam tadi tubuh kita berada pada starvation mode atau mode kelaparan. Kalau mode kelaparan, otomatis yang terjadi apa? Seluruh sistem, ya, atau mungkin seluruh sistem itu kan perlu kerja, ya. Atau sistem itu perlu bahan bakar, maka yang dibongkar adalah lemak-lemak, glikogen, kemudian terjadi proses autofagi, terjadi proses apoptosis pada katakanlah kondisi starvation mode tadi, bahkan terbentuknya growth hormone. Kemudian sistem kita tuh termasuk juga kalau sekarang paling lagi heboh-hebohan misalkan kata-kata glowing gitu kan. Puasa itu salah satu yang sangat memperbaiki peremajaan sel-sel tubuh kita gitu kan, sehingga tubuh itu akan berseri gitu kan dengan adanya puasa tadi. Kenapa? Ya, sel-sel lama dibongkar, dihancurin, dibuang, ya, dilarutkan gitu kan, yang sel-sel baru dimunculkan. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya membuat sel-sel baru itu katakanlah atau mungkin tubuh kita itu akhirnya mendapatkan bahan baku yang pas, yang tepat gitu kan. Jadi subhanallah, ya,
Artinya waktu makan kita, Bapak Ibu sekalian, ya, dengan waktu puasa kita, atau bahasa apa tuh namanya, di ilmiahnya itu fasting state sama feeding state kita, itu kan lebih lama fasting state kita. Waktu kita berpuasa itu lebih lama, artinya 24 jam itu, ya. Mungkin kalau dikasih waktu paling sekitar sejam 2 jam lah kita berpuasa, ya. Kita makan. Sisanya itu kita dalam kondisi tubuh berpuasa. Karena kalau habis dia berbuka puasa di waktu maghrib, dia makan lagi setengah jam. Kemudian habis isya atau habis tarawih dia makan lagi lah, katakanlah setengah jam. Kan cuma 1 jam, tambah dengan setengah jam tadi, cuma 1,5 jam. Artinya bahkan lebih tuh, 22,5 jam tubuhnya berada dalam kondisi kelaparan. Kan keren tuh. Makanya Ramadan ini, Bapak sekalian, kalau saya boleh memberikan katakanlah insight lah ya buat Anda, sebenarnya bukan kita jor-joran lagi dalam urusan makanan sebenarnya. Ini bulan yang justru malah kita harus mengurangi makan, karena memang begitulah yang Allah arahkan. Puasa itu lebih baik buatmu gitu loh. Gak makan tuh lebih baik, apalagi di bulan kayak begini. Di bulan kayak begini, yang justru kita lebih perbanyak itu adalah amalan-amalan yang berkaitan dengan ruhiyah kita, dengan iman kita, dengan hati kita. Puasa, ya puasa itu sendiri, kemudian kita membaca Quran, kemudian bersodakoh, itu semua dicontohkan Nabi. Bahkan zikir-zikir, ya itu semua yang harusnya kita lebih perbanyak lagi daripada bulan sebelumnya. Artinya misalkan di bulan sebelumnya, atau mungkin di bulan-bulan lain sedekahnya satu hari misalkan 10.000 misalkan. Di bulan Ramadan harusnya berkali-kali lipat daripada itu. Sehingga kata bahasanya hadis itu, Nabi itu ketika bulan Ramadan itu seperti angin berhembus sodakohnya. Itu kan Masya Allah. Termasuk juga ketika kita udah biasa memberikan makanan kepada orang lain ketika berbuka puasa, atau mungkin orang iftar, atau mungkin buka puasa, maka bulan ini harusnya jauh lebih tingkatkan, baik secara kualitas atau kuantitas. Kalaulah kuantitas gak bisa, kualitas diperbaiki. Contohnya kayak begitu. Itu peningkatan. Yang terjadi apa? Habit baru muncul, kan itu sebenarnya. Habit baru muncul yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, muncul semangat baru, muncul katakanlah harapan baru gitu, yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang biasa dia nggak kerjakan, sekarang dia kerjakan gitu loh. Itu kan luar biasa tuh. Ya, jadi misalkan biasanya ngasih iftarnya misalkan, atau berbuka puasa tuh ya maaf pakai gorengan lah misalkan gitu ya. Sekarang berubah nih, kasih iftar yang lebih enak, lebih sehat gitu kan, buah-buahan, kacang-kacangan gitu kan. Atau biasanya misalkan iftarnya memberikan pakai sirup gitu kan, sekarang berubah nih, nggak pakai sirup lagi, bukan iftar tapi bingkisan gitu kan. Sekarang bingkisannya pakai madu gitu kan, keren tuh salah satunya. Itu yang saya katakan habit baru yang akhirnya membuat kita tuh muncul semangat, Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan kehadiran puasa ini. Jadi itu yang pertama. Jadi bangun kebiasaan baru, ya, bangun katakanlah amaliyah yang berkaitan dengan kualitas atau kuantitas amaliyah itu sendiri ketika Ramadan ini, ya. Contoh mungkin yang biasanya sholat sunnah duhanya misalkan 2 rakaat atau 4 rakaat, ketika Ramadan naikin tuh jadi 2 kali lipat ya misalkan. Ya, yang biasanya sudah biasa sholat tahajud gitu kan 4-1 atau 4-3 atau 2-1-2-3, naikin lagi tuh. Pokoknya Anda harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat akhirnya iman itu tanpa Anda sadari naik dengan sendirinya. Itu sebenarnya poinnya. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini berkaitan dengan itunya, makanan buat ruh atau iman atau hati kita. Ya, nah yang kedua apa? Tadi 3 tadi itu kan. Yang kedua apa? Stop what make you sick. Jadi puasa itu aslinya bisa menyehatkan, meskipun ini bukan hadis sumu tasihu, bahwa berpuasa niscaya engkau akan sehat, ya. Maka puasa itu bagi yang sehat akan makin sehat, bagi yang sakit dan punya penyakit-penyakit yang berat, dengan diniatkan ikhlaskan karena Allah, maka dia akan membuat orang itu kembali sehat, ya, seperti itu. Maka pesan yang kedua atau poin yang kedua adalah stop what make you sick. Hentikan apa yang membuat Anda bisa bikin sakit. Nah, sekarang logikanya begini, Bu. Kita sudah paham sebenarnya mana makanan yang bernilai gizi tinggi, atau mungkin makanan yang sehat, mana makanan yang bikin masalah ke tubuh kita. Kita sudah paham itu semua sebenarnya. Cuman hawa nafsu kita kadang-kadang membuat kita lebih memilih itu. Makanya di Ramadan tahun ini, what makes us sick itu di stop semua. Contohnya begini. Salah satu yang saya sangat biasanya di beberapa kajian saya sampaikan bahwa satu hal yang, atau ya 3 lah. ini udah common banget sebenarnya. 3 hal ini terutama ibu-ibu di rumah, ya. Kalau bisa di Ramadan ini di rumah Anda tidak ada lagi gula pasir. Tidak ada lagi gula pasir, itu yang pertama.
Kenapa saya katakan gula pasir? Karena memang gula pasir itu, ya di buku saya pun saya ceritakan gula pasir itu lebih banyak mudaratnya gula pasir ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda butuh pemanis, cari pemanis-pemanis yang alami, bukan sintetik ya. Jadi kalau Anda misalkan, Dok, kalau saya mau bikin sambal gimana? Pakai kurma bisa kok, sambalnya enak juga, nggak masalah. Sambal kurma itu bisa tuh. Tuh. Kemudian diganti dengan apa? Banyak penggantinya, gula Jawa, gula aren, gula kelapa, gula singkong gitu kan. Tapi jangan yang pemanis buatan. Jadi berarti kalau misalkan Anda mau bikin ini contoh nih, contoh. Kalau nanti minum air kelapa kan nggak manis, nah gitu kan. Gampang kok. Air kelapa itu Anda ambil, lalu ambil air kelapanya Anda ambil ya, kemudian ya pisahkan sebentar itunya, dia punya dagingnya tadi, lalu Anda blender misalkan dengan kurma, udah jadi manis tuh air kelapa. Gampang kan? Gampang. Ya seperti itu gitu kan. Jadi mulai menghilangkan what makes us sick dan what membuat tubuh kita itu bermasalah gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya ini yang sekarang lagi lagi gencar-gencarnya di negeri kita nih, katanya lagi tinggi harganya, yaitu minyak goreng. Minyak goreng. Ya. Minyak goreng ya kita tahu salah satu sumber lemak trans ya yang tidak sehat buat tubuh kita. Jadi mulai menghindari makanan-makanan yang dimasak dengan menggunakan minyak goreng. Berarti, Dok, kalau saya mau masak pakai apa? Ya kalau biasakan ya munculkan kebiasaan baru untuk tidak digoreng. Kalau Anda tetap pengen digoreng, ya pilihan-pilihan seperti minyak kelapa, ya coconut cooking oil atau minyak zaitun pun boleh sebenarnya dimasak, ya atau mungkin digunakan untuk menggoreng. Cuma memang karena kita tidak lazim dan memang harganya tidak biasa, ya itu boleh saja. Ya jadi yang kedua itu adalah minyak goreng. Jadi minyak goreng ini kita mulai ganti dengan lemak-lemak sehat. Artinya apa? Di rumah Anda mulai siapkan misalkan alpukat gitu kan, alpukat yang Anda tidak perlu blender tapi Anda krok-krok saja misalkan gitu kan, kemudian tambahkan dengan madu, tambahkan dengan kacang-kacangan, tambahkan sedikit sama garam, itu sudah memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Terus yang ketiga adalah semua makanan-makanan yang berbasiskan tepung terigu. Jadi saran saya, kalau tiga ini Anda kerjakan, menurut saya itu Masya Allah efeknya luar biasa. Ya, gula pasir, tepung terigu sama minyak goreng. Jadi nanti kalau Anda ada sajian, saya pernah ada satu kejadian lucu dulu. Waktu itu saya diundang waktu tahun berapa itu kan, dari salah satu kantor mengundang saya gitu kan, cerita tentang ya makanan segala macam. Qadarullah buka puasanya itu semua produk-produk yang saya bilang jangan dimakan. Alhasil buka puasanya nggak banyak yang makan. Ya seperti itulah. Jadi syukur saya nggak diundang datang ke Kalimantan Tengah sama teman-teman di BI. Biasanya nanti udah kebingungan, nanti kita siapin apa nih ya, gampang kalau saya siapin buah, siapin biji-bijian, kacang-kacangan, air kelapa, udah hidup saya. Udah nyala baterainya. Ya, seperti itu. Jadi itu tiga hal tadi, stop what makes us sick. Nah, baru kita masuk ke poin yang ketiga. Ya, berarti ini tubuh ini perlu tubuh ini perlu supply dengan good fuel gitu kan, atau bahan bakar yang bagus. Artinya dari mulai lemaknya yang bagus, karbonya yang bagus ya. Kemudian proteinnya yang bagus. Ini sebenarnya prinsipnya sederhana sekali, prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Fakulu mimma fil ardi halalam thayyiban gitu kan. Jadi makanan yang halal dan baik, halal baik itu aja prinsipnya. Dan wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu aja. Ini kalau kita sudah mulai ngerti ini, jadi nanti sudah mulai ngerasa ini nggak benar nih makanannya gitu kan. Jadi apalagi yang sudah, anak saya itu kemarin entah makan apa gitu, dia iseng gitu kan. Dia habis itu dia bilang udah enak banget badannya gitu kan. Karena memang dia udah mulai biasa kan makan-makan yang ya healthy food gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat sebenarnya. Apalagi tadi kampung-kampung ya, atau mungkin kita di daerah-daerah yang kayak mungkin di Kalimantan Tengah gini ya, itu tales gitu kan, singkong itu kan murah sebenarnya. Meskipun itu bisa diolah sebenarnya. Jadi maksud saya itu prinsip makanan sehat itu tidak sehoror yang dibayangkan orang. Nanti kalau makan sehat itu kan kayaknya nggak enak atau mungkin nggak nyaman di lidah. Sebenarnya nggak juga. Dan makanan tradisional kita di Indonesia ini kan sangat banyak yang sehat sebenarnya. Oke? Jadi yang ketiga ini Bapak sekalian poinnya adalah
supply ya, atau mungkin berikan asupan-asupan terbaik untuk bahan bakar, katakanlah tubuh kita merestorasi, meregenerasi, merevitalisasi apalah namanya yang berkaitan dengan sel-sel tubuh kita dengan mengembalikan itu ke semua makanan-makanan yang sifatnya makanan real atau real food gitu kan. Contoh mungkin begini. Contoh apa ya? Kita butuh karbohidrat, kita butuh gula, tapi bukan jenis-jenis karbohidrat olahan. Artinya karbohidrat atau contohnya apa ya, tepung-tepungan, ya donat, cookies, gitu-gitu lah. Seperti itu kan karbohidrat olahan. Artinya Anda mengambil sumber karbonya itu dari sumber-sumber karbo yang sehat. Buah-buahan misalkan ada kurma, gitu kan, kurma termasuk yang Nabi kita SAW berbuka dengan menggunakan rutop ya. Makanya tahun ini kalau bisa ngikutin sunnah Nabi. Nabi berbuka dengan apa? Rutop. Rutop itu apa? Kurma basah. Cari supplier, Anda buka pakai kurma basah supaya mengikuti bagaimana. Jadi sebisa mungkin didekatin bagaimana puasanya Nabi gitu loh, seperti itu. Nabi berbuka pakai kurma, ya Nabi berbuka kalau nggak ada kurma basah, kurma kering. Kalau nggak kurma kering, Nabi berbuka pakai air. Barulah makan yang lain, gitu loh. Seperti itu. Ya, jadi kita mengikuti bagaimana kebiasaan Rasulullah SAW dalam berbuka dan dalam bersahur, gitu kan, seperti itu. Nah, karbohidrat tadi kan ada buah-buahan ya, kemudian madu juga bagian dari ya karbohidrat yang glukosa, fruktosa gitu-gitu lah yang belakangnya osa-osa ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita bicara lemak, misalkan ada karbohidrat, ada lemak. Lemak Ramadan biasanya itu Masya Allah kadang-kadang saya bukan nggak habis pikir sih, emang kebiasaan kita kayak begitu dan nggak berubah. Emang ubah kebiasaan susahnya minta ampun ya. Ketika Ramadan minumnya es teh, kemudian makannya gorengan, apalagi pakai ya gitulah, seperti itu. Akhirnya gulanya masuk, tepungnya masuk, minyaknya masuk sekaligus, Masya Allah ya. Yang terjadi apa? Berat badannya Pak Bu. Akhirnya maghrib sudah ngantuk, isya apalagi terawih sudah terkantuk-kantuk gitu loh. Akhirnya apa? Ramadannya hanya sekedar bulan tidur-tiduran gitu loh. Nggak ada aktivitas atau mungkin vitalitas yang dia rasakan yang membuat dia bisa bergairah saat Ramadan. Padahal tadi kan kalau kita kembalikan farhatan ya, kebahagiaan bagi orang berpuasa itu adalah ketika dia berbuka. Dia orang sedang berpuasa itu sejatinya kondisi dirinya perasaannya sedang bahagia gitu loh. Nah kan bukan capek banget, lemes banget, lagi puasa nih, aus banget, itu mah udah biasa banget lah ya. Diubah gitu Bapak sekalian, semangat ya, karena kita mau berbuka nanti, karena kita mau bertemu Allah nanti. Makanya waktu lagi sahur lagi berbuka, jangan ribet dengan hal-hal tidak penting, karena waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa, seperti itu ya. Nah, kita kembali ke lemak tadi. Lemak-lemak tadi contohnya berarti kalau saya sarankan lemak-lemak apa? Lemak-lemak yang sehat Anda konsumsi. Ya misalkan minyak zaitun, ya VCO, bahkan santan itu subhanallah ya. Kalau nanti misalkan saya pernah bikin postingan itu waktu itu isinya itu ada kolang-kaling ya, ada cincau ya. Kemudian ada apalagi itu rumput laut, ada buah-buahan itu jadi Anda bayangkan, ini ngebayangin karena saya nggak bikin kan. Ini bagaimana bikin makanan saya dengan sangat mudah. Misal nih. Ya, misal hilang. Ya, misal nih saya punya piring. Nah, dalam piring itu ada kolang-kalingnya, ada rumput lautnya, ada buah-buahannya. Cukuplah itu. Lalu Anda masukkan di situ air kelapa. Mau tua boleh, muda boleh. Plus juga dengan air kelapa, plus juga dengan daging kelapanya. Lalu Anda campurkan, tambahkan sedikit lemak yang sehat. Dari mana? Dari santan, bukan santan kemasan, tapi santan yang Anda peras sendiri, mungkin sama tukang perasnya juga bisa ya. Dan santan itu sangat sehat sebenarnya. Masukkan secukupnya di situ, lalu tambahkan madu, tambahkan garam. Itu sudah jadi makanan yang sangat-sangat sehat untuk tubuh Anda. Tapi bukan dikasih gula pasir, bukan dikasih sirup gitu loh. Yang saya maksud. Jadi apa? Dapat di situ kebaikan-kebaikan dari real food tadi. Ya, apalagi kita tahu rumput laut itu salah satu makanan yang sangat, biasanya kan di Ramadan tuh banyaknya itu kan. Ada salah satu makanan atau mungkin produk atau pangan ciptaan Allah yang subhanallah ya sangat tinggi kolagen itu loh. Jadi itu tuh sudah memberikan asupan nutrisi yang sangat baik untuk tubuh kita. Itu salah satu contohnya. Dan semua produk-produk yang berasal dari lebah itu juga sangat baik Anda perbanyak di waktu Ramadan ini, seperti madu ya, atau mungkin royal jelly atau bee pollennya itu sangat baik. Apa yang terjadi nanti ketika terjadi reparasi dan restorasi atau mungkin revitalisasi pada tubuh kita, maka Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan bahan baku yang tepat di sana. Oke? Nah, itu tadi lemak, itu contohnya santan tadi ya. Termasuk juga nanti coba-coba iseng-iseng. Jadi mulai, saya nggak tahu nih, mungkin kalau di sana bikin acara apa tuh namanya ya, semacam perlombaan masak sehat atau makanan sehat atau camilan sehat selama Ramadan. Nah, dibikin tuh programnya tuh ya.
tapi dikasih budget, dikasih budget jangan yang mahal-mahal gitu kan, nanti mahal-mahal katakanlah masyarakat nggak bisa buat gitu loh. Jadi itu bisa nanti di-share gitu kan. Ini ternyata murah kok. Contoh begini, contoh nih. Tales kan atau keladi itu kan murah sebenarnya. Jadi kalau Anda kukus keladi lalu potong-potong kecil, lalu Anda keladi itu dibikin kayak sandwich gitu, tengah-tengahnya itu diisi dengan kelapa, ya parutan kelapa yang dikasih gula aren yang diparut, kasih dengan garam, itu sudah sangat-sangat enak loh. Cobain aja. Ya, keladi kan lucu tuh kayak begitu. Salah satu contoh. Jadi kita mulai mengenalkan makanan-makanan nenek moyang kita, ya, dan itu tidak mahal, ya, dan justru malah boleh saya bilang tuh nutrient dense gitu kan, dia padat nutrisi. Oke. Nah, itu jadi kalau kita tadi bahas tentang siapa sih keladi atau tales tadi itu kan, itu keladinya sebagai sumber karbohidrat, ya, karbohidrat yang tentunya masih penuh dengan serat gitu ya. Kemudian ada kelapanya sebagai sumber lemak, ada protein juga ya. Kemudian juga ada garam sebagai sumber mineralnya. Kemudian ada tambah juga dengan gula aren, itu kan masya Allah bagus sekali. Itu ya sebegitu mudahnya gitu sebenarnya. Cuman kita tinggal mensosialisasikan, apalagi di rumah ibu-ibu yang menguasai dapur, atau mungkin bahasa saya itu penguasa dapur. Sudah saatnya diubah dapur Anda tahun ini tidak sama dengan dapur tahun sebelumnya, ya. Mulai dikondisikan gitu kan, katakanlah bikin air kelapa, ya, nggak pakai sirup tapi pakainya madu, ya, bikin air kelapa di blender sama kurma, seperti itulah, gampang. Oke. Nah, yang tadi ada lemak, ya, ada karbohidrat, ada lemak, ya. Kemudian yang terakhir adalah protein-protein. Jadi protein ini bisa didapatkan dari mana? Saya kira mungkin daerah Kalimantan Tengah, ya, mungkin daerah Bapak Ibu sekalian itu ya banyak ya ikan-ikanan, saya kira seperti itu. Dan produk-produk ikan seperti ini bisa kita olah dengan berbagai macam variasi gitu loh, ya. Sebenarnya kata seorang dokter Jepang, ikan itu paling bagus dimakan semuanya, kata dia begitu, maka nggak lazim. Bahkan ternyata dia mengatakan bahwa kolagen pada ikan itu paling banyak pada sisiknya. Lah sisiknya kita buang. Ya, sisiknya kita buang. Kolagen itu banyak pada sisiknya, meskipun sumber kolagen itu tidak hanya pada sisik ikan. Rumput laut juga ada, sarang walet juga ada, ya, kolagen salah satu sumber, ya, bahan lah yang sangat baik untuk meremajakan sel, seperti itu. Jadi berarti produk olahan selama Ramadan itu yang bersifat apalagi dikemas, saran saya jangan banyak-banyak, atau kalau bisa di stop dulu. Contohnya apa? Jangan sampai Ramadan itu ngasih makan anak itu ya goreng nugget gitu. Goreng nugget, goreng sosis gitu kan waktu Ramadan. Aduh, saya katakan ini gimana nih kayak begini gitu loh. Kita akhirnya tuh mengenalkan rasa-rasa dari flavor-flavor yang ada pada makanan-makanan tadi itu ke anak-anak kita, bahkan ke diri kita gitu loh. Jadi sayang Bapak Ibu sekalian, sayang itu ya akhirnya rasa itu akan membekas dalam dirinya. Padahal ya rasa itu bisa kita tanam dari awal, ya, sehingga nanti cinta lama bersemi kembali. Tiba-tiba anak itu waktu dia sudah anak-anak kita gitu, anak Bapak sekalian, misalkan dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, saya pengen merasakan cinta lama saya. Apa itu? Makan tales gitu kan, makan yang tadi saya katakan, makan ubi, makan apa gitu. Itu hal seperti itu ternyata memang masya Allah, ya, memberikan katakanlah penyegaran baru untuk diri kita. Makanya kalau Anda yang jadi kita itu secara ilmu epigenetik mungkin, ya, itu memang kecenderungan kita itu sesuai dengan genetik orang tua kita. Misalkan orang yang memang lama di Jawa Barat gitu kan, maka mau kemanapun dia pasti akan nyari siomay gitu loh. Pasti akan nyari makanan-makanan kampungnya dia gitu loh. Seperti itulah adanya, ya. Makanya kita meskipun siomay sebenarnya ya nggak sehat-sehat banget dengan ada tepung gitu kan, tapi yang saya maksud di sini adalah makanan-makanan asli dari orang tua kita itu, ya, kita mulai angkat atau mungkin kita mulai munculkan kembali. Nah, yang terakhir, ya, jadi misalkan yang protein tadi itu ya silakan berarti makan daging, bagus, silakan saja, daging ikan terutama misalkan gitu kan, dan daging olahan yang sifatnya sudah dikemas, saran saya tidak masuk dalam list Anda ketika Ramadan. Dan terakhir adalah bagaimana kita memperbaiki keseimbangan mineral dalam tubuh kita. Jadi artinya apa? Kalau bisa Ramadan ini Bapak sekalian, Anda memperbanyak misalkan ya minuman-minuman terutama yang berasal dari produk-produk lokal kita seperti rempah-rempah atau rimpang-rimpang, terutama yang Anda punya mungkin masalah-masalah misalkan dengan kesehatan, contoh mungkin kolesterol tinggi. Itu saya pernah bikin resep, isinya itu kan jahe, serai,
jahe, serai, apalagi itu jahe, serai, kayu manis ya, sama ketumbar. Itu salah satu resep yang biasa saya sarankan untuk memperbaiki atau menurunkan, membantu menurunkan kolesterol, salah satu contohnya. Artinya apa? Dengan pola makan yang baik ditambah dengan suplai mineral-mineral dan herbal-herbal tumbuhan lokal kita ini, itu insya Allah Bapak Ibu sekalian akan sangat powerful dalam memperbaiki kondisi tubuh kita selama Ramadan. Berarti itu boleh dimakan berapa lama? Tukar-tukar aja. Jadi nanti hari ini minum ramuan itu, nanti 3 hari atau mungkin 1 minggu lagi minum yang lain. Jadi selama 30 hari itu ada berbagai macam ramuan yang kita minum dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman, tidak akan ada masalah. Sehingga nanti ketika hari terakhir Idul Fitri atau mungkin hari terakhir Ramadan, ya badan kita tuh makin fit gitu kan. Dan tentunya akan ada ujian di hari pertama Syawal dengan apa? Lontong, opor, segala macam gitu kan, ujian. Saya katakan ujian. Makanya cinta lamanya, bukan cinta ya. Apa ya? Bukan cinta, supaya keingat memori lagi. Nah, gitu Allah memberikan sebuah tools lagi, tanda kutip, buat kita. Nah, udah nih, ente jangan makan lagi ya. Nah, gitu kan. Puasa lagi nih. Kasih puasa 6 hari Syawal. Makanya nanti habis puasa Ramadan 2 hari selesai, hari ketiga di Idul Fitri atau mungkin hari ketiga bulan Syawal sudah bisa puasa Syawal kalau mau puasa Syawal. Ya, tapi jangan sampai ketinggalan puasa Syawal ya. Nah, memori tadi cinta puasa atau cinta lama atau kebahagiaan puasa tadi biar gak hilang lagi, Allah kasih lagi tools berikutnya. Ada puasa Senin Kamis kan, Masya Allah kan. Ada puasa Yaumul Bid, Masya Allah ya, seperti itu. Jadi seakan-akan kita dikondisikan Allah untuk ya terus detox lah tubuh Anda. Tubuh kita tuh didetox terus, termasuk juga detox yang berkaitan dengan emosi-emosi yang tidak baik ya, perasaan-perasaan yang tidak baik itu didetox semua dengan puasa. Karena dalam puasa itu ya kita disuruh diam, lebih banyak tilawahnya, banyak zikirnya, banyak melihat, mendengar hal-hal yang bermanfaat dan baik-baik saja selama Ramadan. Itulah sebenarnya pembersihan jiwa yang paling mudah dan gratis. Ya, Masya Allah ya, kalau kita lihat, iya Masya Allah ya, Islam ini memberikan pedoman yang sangat-sangat baik ya dalam, atau mungkin sempurna katakanlah dalam menjaga kesehatan. Bahkan dari rukun Islam yang kita pelajari ya, atau mungkin kita ketahui itu ada dua rukun ya, yang itu memerlukan fisik yang kuat untuk mengerjakannya. Itu apa? Sholat. Dan itu tiap hari loh. Yang pertama sholat, yang kedua adalah haji. Ya, kan gitu. Jadi Masya Allah ya, Islam itu sangat-sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan. Cuman kitanya saja yang sering lalai gitu kan, sering lupa. Nabinya tidur, umatnya bangun. Umatnya tidur, nabinya bangun. Kan gitu. Jam berapa kalau ini kita bicara secara umum? Nabi tidur tuh kapan? Ya, pada Isya Nabi tidur, nanti tengah malam bangun ya. Jadi nggak ada ceritanya kalau tidak ada kepentingan dengan hal-hal yang mungkin memang urgent atau penting, itu kita membiasakan begadang, nggak ada. Karena Nabi kita memang membiasakan untuk tidur awal ya, kecuali di Ramadan. Ramadan ini jangan tanya waktu tidur yang terbaik selama Ramadan, justru di Ramadan ini kita jor-joran ya, bahkan mengurangi tidur ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Racun dalam jiwa kita, racun dalam hati kita tuh jauh lebih banyak daripada racun yang ada pada raga kita. Dengan puasa tadi itu Allah ingin bersihkan semua.